mubahala sama saya. Aku khilafah. Aku khilafah. Darahku ini khilafah, nadiku khilafah, jantungku khilafah. Aku hidup bernafaskan hukum Islam, yaitu khilafah. Aku penganut khilafah, kamu penentang khilafah. Nanti mana yang hancur? Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, sahabat-sahabat, jumpa lagi di Rahmat Channel. Nah, kali ini sekaitan dengan si Sugi Nur, yaitu rekam jejaknya dia, di mana dia itu selama ini melakukan serangan-serangan kepada NU, kepada ulama-ulama NU, kemudian Banser, Pak Jokowi, atau orang-orang di pemerintahan lah. Nah, tetapi pernyataan-pernyataannya ini memang adalah pernyataan yang bukan lagi kontroversi, tetapi dia pernyataan yang tidak masuk akal, yang aneh. Aneh bin ajaib kalau kita mau mencermati apa yang dia sampaikan. Nah, kemudian si Sugi Nur ini juga ya sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit mubahalah. Kita tidak tahu, sahabat-sahabat, orang seperti ini. Tetapi ya banyak juga orang yang doyan dengan ceramah-ceramah yang seperti itu. Kita tidak tahu apakah mereka dirasuki pikirannya atau seperti apa. Tetapi kalau kita berpikir secara normal, ini aneh, ini tidak bisa diterima, dan saya kira masyarakat tidak punya adab lah kalau kita lihat ceramah-ceramahnya. Nah, seperti apa ceramah-ceramahnya, serangan-serangannya, dan seperti apa juga pandangan-pandangan orang atau netizen atau ulama-ulama terhadap apa yang dia lakukan, sahabat-sahabat. Nah, untuk lebih lengkap dan jelasnya, mari kita lihat videonya. Aku khilafah. Aku khilafah. Aku khilafah. Aku khilafah. Kowe iki ra melu berjuang, ning kene ya mung numpang, cangkemmu urip saka Indonesia, golek pangan saka Indonesia, kok ora gelem hormat karo Indonesia. Orang-orang seperti ini silahkan tinggalkan Indonesia. Ayo, mubahala sama saya. Aku khilafah. Aku khilafah. Darahku ini khilafah, nadiku khilafah, jantungku khilafah. Aku hidup bernafaskan hukum Islam, yaitu khilafah. Aku penganut khilafah, kamu penentang khilafah. Nanti mana yang hancur? Goblok karepmu piye? Kowe iki ngopo to, Nur? Rumangsa kalah ra iso nampa, akhire sumpah mubahalah. Iki sumpahe karo sapa? Wong mubahalah kok bengok-bengok dhewe. Kowe iki mubahalah apa dolanan debus? Ini goblok meneh. Itu Gus Telek, Gus Miftah, Gus Telek. Kalau orang Jawa kotorannya ayam. Itu Gus Telek gitu itu namanya. Nggak takut, saya mau tarung, mau duel, kalah menang urusan belakang. Mau duel, ayo. Kualitas seseorang itu ditentukan dengan mulutnya. Artinya apa yang keluar dari mulutnya itu merupakan isi dari otaknya. Jadi awang sing ngomong pulau Gus Telek ya lumrah wong otak isine kebak telek. Kita lihat video ya. Kowe iki ra melu berjuang, ning kene ya mung numpang, cangkemmu urip saka Indonesia. Dadaku sesat ngene iki. Otakku mendidih ngene iki. Ini ancuk kabeh. Asu kamu itu, Bong. Laknatullah, kamu mati mengenaskan kamu, sak turun-turunanmu kamu nanti. Demi Allah. Nama aslinya Sugi Nur Raharja. Bahkan ia juga belum pernah nyantri. Jadi bayangkan, secara ilmu agama dia tidak punya rekam jejak apapun. Saya akui, saya mantan maling, mantan bajingan, mantan preman, nggak pernah mondok. Sugi Nur, Ustadz abal-abal yang selalu ngomong dobel, matamu picek. Matamu itu picak. Dobel kamu benar. Wajahnya yang ngeselin itu ya sudah, kita cukup bilang maklumin aja. Seorang yang kalau dilihat sekilas itu mirip Nicholas Saputra, tapi begitu kita lihat 2 kilas, 3 kilas, 4 kilas, itu kegantengannya lama-lama terdegradasi karena faktor usia. Jancuk jaran kau niku aja. Matamu picak. Nur Sugi mencuat lagi sekarang. Penceramah bermulut kotor itu, riwayat pendidikannya juga nggak jelas. Demikian juga soal pendidikan agamanya. Wong ia sendiri mengaku nggak bisa baca Quran.
Saya akui, saya nggak pernah mondok. Saya nggak ngerti kitab. Mau kitab kuning, kitab gondol, kitab it, saya nggak ngerti. Emang gue pikirin. Buka surat Al-Isra ayat 176. Dengarkan. Buka ayat Al-Isra ayat 176. Kuyo goblok meneh. Sak ngerti kula Al-Isra niku ayate mung 111. Kok sing maca 176. Kula mikir sing diwaca ayat saka ngendi? Ternyata ayat hasil amandemen 212. Akhirnya Al-Isra ayatnya 176. Ini kira semakin nyawur. Yang mestinya menjadi contoh soal akhlak dan perilaku, Sugi ya tetaplah Sugi. Ia bukan orang sekolahan, ia tidak mengenyam pendidikan agama. Jadi jangan heran jika mulutnya tetap aja kotor. Sugi sudah menemukan formula supaya dia bisa hidup sejahtera. Sugi termasuk cerdas. Dia memanfaatkan YouTube untuk mencari penggemar. Dan dia berhasil. Penghasilan dari YouTube itu kan 30 juta, 15 juta, 20 juta. Pernah 30 juta sekali. Sekarang naik 15, maksudnya sekarang naik turun 15, 20, 15, 20. Kalau di bawah 10 sana. Hanya dalam perjalanan sebagai ustadz, Sugi punya banyak kompetitor. Dan Sugi pun mulai mencari perbedaan dalam ceramahnya. Atau bahasa keren marketingnya, diferensiasi. Sugi mulai berdakwah sambil mengeluarkan kata-kata mutiara yang sangat lembut didengar di telinga. Ngentot di hotel. Semangatnya lu ngomong kotor, tapi kalau kebiasa kalimat jorok, hendaknya dia nunda dulu untuk jadi ustadz. Karena anak kecil di kampung pun kadang-kadang ngomong jorok gara-gara dengar ustadznya begitu. Niru. Selain itu dia terus menyerang NU dan Banser supaya orang melirik kepadanya. Saya ibaratkan NU sekarang itu seperti bis umum, supirnya mabuk, kondekturnya teler, keneknya ugal-ugalan, penumpangnya itu kurang ajar semua. Dan pada saat Pilpres, Sugi menemukan momentum dengan menyerang Jokowi sebagai panjatan sosialnya. Jokowi itu sholatnya pencitraan. Itu bukan fitnah, datanya ada. Kok nggak bisa ngimami sholat kok maksa jadi imam? Dan seperti kisah-kisah sukses lainnya, Sugi Nur pun berhasil mencapai cita-cita. Nama Gus ini aku bangun dengan darah dan air mata. Ya sebentar lagi buku biografiku keluar. Tepuk tangan. Dia dikenal di mana-mana dan undangan ceramah pun deras mengalir. Hidupnya berubah. Sugi Nur mulai menjadi bintang iklan, bahkan bermain properti. Sugi Nur dengan ilmu jual obat yang dipadukan dengan agama akhirnya menjadi orang sukses dengan memiliki barang-barang mewah. Hasil jual agama ternyata bisa membuatnya hidup sejahtera dan nyaman, bahkan bisa dipamerkan. Sugi Nur jadi orang sukses yang bisa dibanggakan orang kampung. Oh, sungguh mengagumkan. Ansor, Banser, Nuril, Guntur Romli, Abu Janda, Benny Siregar. Ngentot di hotel. Kok nggak bisa ngimami sholat kok maksa jadi imam? Apa kalau bukan fitnah namanya? Bolehkah orang yang bacaannya benar bermakmum dengan orang yang bacaannya kurang benar? Pendapat yang kedua, al-ibrah bi'tiqadil imami. Yang penting menurut sang imam itu sah bagi dia, maka kita pun boleh ngikuti dia. Dia kenapa kok bacaannya nggak karu-karuan? Memang bisanya begitu kok. Oh ya sudah. Kok dada saya tak lempar kamera sekali. Nggak boleh dibuat main-main sholat ini, saudaraku. Ini bukan fitnah, ini nyata. Jika ternyata Anda jadi makmum, jadilah makmum yang bijak. Bagaimana makmum yang bijak? Kalau ternyata imamnya belepotan, ya sudahlah ikut pendapat yang kedua. Jangan langsung lari membuat fitnah di masjid nanti. Nggak mau saya, kenapa? Bacanya nggak benar. Apa yang terjadi di masjid tersebut? Anda punya pendapat yang kedua. Jadi Anda tidak jadi fitnah. Jelas? Apa kalau nggak pencitraan itu? Ini bukan fitnah. Bacanya Anda yang bijak. Jangan suka membuat kegaduhan di dalam masyarakat. Saya bukan fitnah. Kalau fitnah itu nggak ada, diada-adakan. Itu namanya fitnah. Saya ngerti itu pilihan katamu. Kalau mau jadi oposan yang benar. Jangan pakai seperti orang pengamat intelektual, tapi pilihan katanya semua adalah menyebarkan kebencian. Hati-hati. Ngabalin itu penjilat. Ini bukan fitnah. Ini nyata. Kok bisa, Gus? Karena ngabalin makan uang kenyang di rezim ini. Walaupun namanya gaji atau apapun. Karena narasi yang selalu dipakai, pakainya kayak gitu. Kerjanya adalah nyinyir, kerjanya mencaci maki orang. Nah, kita sudah lihat sahabat-sahabat ya, bagaimana videonya
bagaimana bombastiknya, bagaimana kebodohannya, bagaimana keanehannya, itu yang layak untuk kita berikan, sahabat-sahabat. Karena kalau kita lihat itu, ya kalau dia berceramah, ya itu tadi sedikit-sedikit membahala, sedikit-sedikit sumpah, sedikit-sedikit caci maki, fitnah. Nah, itu sahabat-sahabat. Dan mungkin ini yang disebut sebagai karma, sahabat-sahabat. Karena dengan seringnya dia bersumpah, dengan seringnya dia bermubahala, akhirnya dia masuk di penjara juga dengan karma itu, penodaan agama. Dengan menggunakan kitab suci Al-Quran sebagai media untuk melakukan mubahalanya itu tadi. Nah, kemudian sahabat-sahabat, saya kira kalau orang-orang seperti ini sepertinya tidak harus direspon serius, sahabat-sahabat. Karena si Sugi Nur ini itu memang hanya mencari sensasi saja. Dalam rangka untuk itu tadi. Kontennya bisa dikenal orang. Kontennya bisa dapat money. Jadi dengan cara apapun dia mau memfitnah orang, mau melanggar etika agama, adab tradisi komunikasi, Sugi Nur tidak peduli. Yang penting rating kontennya itu naik dan dia dapat uang. Nah, itu yang layak pilihan katanya, sahabat-sahabat. Semua orang hampir dia serang. Intinya yang berbeda dengan dia, pasti dia akan caci maki. Haram lah uang. Aneh. Bing ajaib. Ya, nah, dengan video ini sahabat-sahabat, silahkan sahabat-sahabat nilai, silahkan sahabat-sahabat mengambil kesimpulan seperti apa. Tetapi inilah bukan ustaz yang kontroversi, tetapi dia adalah ustaz yang aneh. Yang tidak layak lah kita dengarkan, tidak layak kita bisa ambil hikmah-hikmah ceramahnya, karena tidak ada edukasi di sana, tidak ada ilmu di sana, sahabat-sahabat. Saya kira itu, sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.